Malam itu, perutnya kosong dan tubuhnya menggigil. Ia mengingat rumah kecilnya dulu, hangat, penuh tawa. Tapi semua itu sudah hilang. Kisah anak berusia 15 tahun yang hidupnya sebatang kara. Tapi sebelum melanjutkan ceritanya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Begini ceritanya. Langit malam tampak kelabu. Awan tebal menggantung berat seolah menumpahkan seluruh kesedihannya ke bumi. Hujan turun deras membasahi trotoar yang dingin. Di sebuah halte bus tua, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun duduk sendirian. Jaket lusuhnya sudah basah, menempel erat pada tubuhnya yang kurus. Namanya Raka. 2 bulan lalu, ia masih memiliki rumah, tempat tidur yang nyaman, dan makanan yang cukup. Ia masih bisa merasakan kehangatan pelukan ibunya, serta nasihat bijak dari ayahnya. Namun, semua itu sirna dalam sekejap. Kecelakaan mobil yang tragis merenggut nyawa kedua orang tuanya. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Ia tidak memiliki siapapun. Sanak saudara dari pihak ayah dan ibu menolak untuk merawatnya. Sebagian mengaku tidak mampu, sebagian lagi tidak mau terbebani. Rumah, satu-satunya tempat, ia berteduh dijual untuk melunasi utang keluarga. Tak ada harta yang tersisa untuknya. Kini, ia hidup di jalanan. Raka menarik lututnya ke dada, berusaha menghangatkan diri. Perutnya sudah sejak tadi menggerutu, tapi ia hanya bisa menahan lapar. Di sakunya hanya ada beberapa koin kecil yang tidak cukup untuk membeli makanan. Lampu jalan menerangi hujan yang masih mengguyur. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tak ada yang memperhatikannya. Ia hanyalah bayangan kecil di sudut kota yang sibuk. Di seberang jalan, ia melihat seorang pria tua berdiri di depan sebuah warung kopi sederhana. Pria itu memperhatikan Raka dari kejauhan. Matanya penuh rasa iba. Setelah beberapa saat, pria itu berjalan mendekat, membawa payung besar. "Kamu sudah makan, Nak?" tanyanya lembut. Raka menoleh, tetapi tidak menjawab. Ia sudah terbiasa dengan pertanyaan semacam itu. Biasanya diikuti dengan tatapan kasihan sesaat sebelum orang itu pergi meninggalkannya sendirian lagi. Namun, pria ini berbeda. Ia tidak hanya bertanya, tapi juga mencondongkan tubuhnya sedikit, memastikan bahwa Raka benar-benar dalam keadaan baik. "Kalau kamu belum makan, ikut aku sebentar," lanjutnya. Raka ragu. Dalam hidupnya di jalanan, ia telah belajar bahwa tidak semua orang baik. Namun, perutnya yang kosong dan tubuhnya yang menggigil membuatnya akhirnya mengangguk. Pria tua itu membawanya ke warung kopinya yang kecil, hangat, dan sederhana. Bau kopi hitam dan gorengan menguar di udara, membuat perut Raka semakin lapar. "Duduklah, aku buatkan sesuatu untukmu," kata pria itu. Raka duduk di bangku kayu yang sudah agak reyot. Beberapa menit kemudian, pria itu datang dengan sepiring nasi, sepotong tempe goreng, dan semangkuk sayur hangat. Raka menelan ludah. Sudah lama ia tidak makan makanan yang layak. Tanpa berpikir panjang, ia mulai menyantap makanannya dengan lahap. Pria itu tersenyum, lalu duduk di kursi seberang, mengamati anak laki-laki yang tengah menghabiskan makanannya secepat kilat. "Namaku Pak Wira," kata pria itu. "Aku pemilik warung ini." Raka hanya mengangguk pelan. "Dan namamu?" Sejenak, Raka ragu. Tapi entah kenapa, ada sesuatu pada pria tua itu yang membuatnya merasa sedikit lebih nyaman. "Raka," jawabnya singkat. Pak Wira mengangguk. "Nama yang bagus. Kamu tinggal di mana?" Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pak Wira sepertinya mengerti. "Kalau kau butuh tempat berteduh sementara, kau bisa tinggal di sini malam ini. Ada tempat di belakang warung. Tidak mewah, tapi setidaknya lebih baik daripada di luar saat hujan begini." Raka menatap Pak Wira dengan ragu. Ia ingin percaya, tetapi rasa takut dan curiga
masih menghantuinya. Namun, melihat senyuman hangat di wajah pria tua itu, serta merasakan kenyamanan yang sudah lama hilang, akhirnya ia mengangguk pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Raka bisa tidur dengan perut kenyang di tempat yang tidak terasa dingin dan asing. Tanpa ia sadari, kehidupannya baru saja mulai berubah. Pak Wira, pria tua pemilik warung, menawarkan pekerjaan kecil untuk Raka, membantu membersihkan warung sebagai imbalan makanan. Raka menerima dengan senang hati. Setiap pagi, ia menyapu dan mencuci piring. Sementara di sore hari, ia duduk di sudut warung, memperhatikan pelanggan yang datang dan pergi. Suatu hari, seorang gadis bernama Rina, seusianya, datang membeli kopi untuk ayahnya. Ia memperhatikan Raka. "Kamu kerja di sini?" tanyanya. Raka mengangguk pelan. Mereka mulai berbicara, dan Rina terkejut mengetahui bahwa Raka tidak punya keluarga. "Kamu harus sekolah," kata Rina. Tapi sekolah bagi Raka terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Pak Wira merasa kasihan pada Raka dan berusaha mencarikannya tempat tinggal yang lebih layak. Ia berbicara dengan seorang temannya, Bu Narti, yang memiliki rumah kos murah. Dengan sedikit keberuntungan, Raka mendapat tempat tidur sederhana di sana. Namun, hidup di jalanan telah mengajarkannya untuk tidak mudah percaya. Ketika Rina mengajaknya ke sekolah untuk bertemu dengan kepala sekolah, Raka menolak. Ia takut dicemooh karena tidak punya orang tua, takut dianggap rendah. Tapi Rina tidak menyerah. "Setidaknya coba sekali," pintanya. Akhirnya, dengan ragu-ragu, Raka melangkah ke sekolah itu. Pertama kali sejak ia kehilangan semuanya. Sekolah bukan tempat yang mudah bagi Raka. Banyak siswa memandangnya aneh dan ada yang mengejeknya sebagai anak jalanan. Namun, ia juga menemukan dukungan dari beberapa guru dan tentu saja dari Rina. Pak Wira, yang kini sudah menganggap Raka seperti cucunya sendiri, memberikan sepatu sekolah bekas miliknya. "Pendidikan bisa mengubah hidupmu, Nak," katanya. Tapi cobaan belum berakhir. Suatu hari, Raka dipukuli oleh beberapa siswa yang iri karena ia mulai mendapat perhatian dari guru-guru. Ia hampir menyerah, tetapi Rina dan Pak Wira menyemangatinya. "Jangan biarkan mereka menang," kata Rina. 1 tahun kemudian, hari ini adalah hari istimewa. Raka berdiri di depan kelas, menerima sertifikat kelulusannya dari kepala sekolah. Ia tidak pernah membayangkan sampai ke titik ini. Di antara kerumunan, ia melihat Pak Wira tersenyum bangga. Bu Narti berdiri di sampingnya, sementara Rina melambai dengan semangat. Hatinya penuh haru. Ketika ia turun dari panggung, Pak Wira menepuk pundaknya. "Aku tahu kau bisa," katanya. Raka tersenyum. "Aku nggak akan sampai di sini tanpa kalian." Pak Wira mengangguk. "Jadi, apa rencanamu selanjutnya?" Raka menarik napas panjang. "Aku ingin terus belajar," katanya. "Aku ingin lebih dari sekadar bertahan hidup. Aku ingin benar-benar hidup." Pak Wira tersenyum. "Kalau begitu, teruslah melangkah. Aku akan selalu mendukungmu." Matahari sore bersinar hangat di atas mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidak hanya melihat kegelapan. Ia melihat masa depan. Dan kali ini, ia siap untuk mengejarnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai.